Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu orang yang terbaik di antara kalian, ya, orang yang jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, orang yang jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mengujinya. Sudah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, ujian itu sudah pasti. Ujian itu pasti akan datang dengan warna yang baru, dengan cerita yang berbeda, bahkan dengan ragam yang bermacam-macam. Maka jangan heran jika ada yang diuji dengan sakit, diuji dengan anak-anak, diuji dengan pasangan, diuji dengan tetangga, diuji dengan rekan kerja dan yang lain sebagainya. Ini adalah bagian dari rangkaian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui tingkat keimanan kita. Dan hari ini jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Dan tidak ada satu kaum pun di muka bumi ini yang mendapatkan ujian yang sangat besar, cobaan yang sangat dahsyat, kecuali mereka adalah kaum yang dimana di situ diletakkan kiblat kaum muslimin yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Mereka adalah sebaik-baik kaum saat ini. Mereka adalah sebaik-baik umat saat ini. Mereka adalah sebaik-baik cermin kesabaran yang bisa kita ambil dari berbagai macam ujian yang sedang mereka rasakan. Kita harus sadari ujian kita tidak seberapa. Ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang dihujani dengan peluru, dihujani dengan rudal, dihujani dengan runtuhan. Tapi dengan ujian itu semua, mereka tetap tersenyum. Mereka tetap mengucapkan alhamdulillah. Mereka sama sekali tidak pernah mengatakan Allah tidak adil. Mereka sama sekali tidak pernah memikirkan celaan orang-orang yang suka mencela. Mereka itulah saudara kita, saudara seiman kita yang berada di jalur Gaza, yang berada di bumi Al-Maqdis, di tanah suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita kepada mereka adalah bagian dari iman. Kepedulian kita kepada mereka adalah bentuk solidaritas tertinggi saat ini. Itu adalah Baitul Maqdis yang pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Dan dia adalah Ardus Syams, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit nabi yang diutus di sana. Tidak sedikit nabi yang diutus di sana sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita semua. Sehingga ketika itu dikuasai, dibombardir, dihabiskan, maka habislah kisah dan pelajaran nabi-nabi terdahulu. Walaupun bagi orang-orang beriman pelajaran dan juga ibrah dari nabi-nabi terdahulu tertajam, terhujam, kuat di dalam sanubari. Di sanalah dimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salat di Masjidil Haram 100.000 keutamaannya, salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat keutamaannya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, dan di Masjidil Aqsa 250 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya kita ketika melihat saudara kita sedang diuji, maka kita harus memberikan kontribusi apapun itu. Jangan sampai kita diam, jangan sampai kita tidak peduli.
Jangan biarkan hati kita mati dalam kenyamanan, dalam zona nyaman, dalam kenikmatan, yang mana ini semua kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah, ketika Rasulullah SAW menggambarkan, jika kalian hidup bertetangga, sedangkan kalian asyik dengan makanan kalian, makan dengan makanan kalian, dan tetangga kalian menahan perihnya kelaparan, maka sesungguhnya ini adalah seburuk-buruk manusia. Dan saudara kita, bahkan tetangga hati kita, yaitu saudara kita seiman kita yang ada di Palestina, mereka bukan hanya sekedar menahan rasa lapar, tetapi mereka dibunuh dengan tidak pandang bulu, baik yang kecil ataupun yang besarnya, yang muda ataupun yang tuanya, yang sipil ataupun yang mujahidnya, semuanya tidak dipisahkan, tidak dibedakan, dibunuh secara merata dengan kesombongan dan pembohongan dari media-media yang membenci Islam. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Untuk itu jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai Allah mengkategorikan kita sebagai seburuk-buruk makhluk yang tidak peduli dengan saudara kita. Kuatkan keimanan kita. Ini peluang kita untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Mungkin kita nggak mampu puasa dengan puasa sunnah yang banyak, sholat sunnah yang banyak, sedekah yang banyak, tapi secercah, setetes kepedulian kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga inilah yang menjadi sebab Allah memberikan ampunan untuk kita, meninggikan derajat kita, dan menempatkan kita sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kontribusi kita untuk saudara-saudara kita yang sedang dibombardir tersebut? Yang pertama, hendaknya kita mengencangkan doa-doa kita. Hendaknya kita mengencangkan, memperbanyak dan memperkuat doa-doa kita dengan lirih, dengan lemah lembut, dan dengan menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu-waktu yang mustajab, doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa du'a huwa silah. Dan doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menyebarkan informasi yang benar. Sebarkan informasi yang benar terkait dengan kejadian yang berada di sana. Tidak boleh kita melebih-lebihkan dalam sebuah berita walaupun kita berada di posisi yang benar. Tidak. Ahlussunnah wal jamaah tidaklah demikian. Ahlussunnah wal jamaah menceritakan apa adanya, memberitakan apa adanya, tidak dilebihkan apalagi dikurangi. Sekarang banyak sekali media-media yang membenci Islam, ya, influencer yang membenci Islam, mereka membolak-balikan fakta. Maka sudah tentu wajib bagi kita yang mengerti, memahami tentang fakta yang sebenarnya untuk membela itu semua. Yang ketiga, jemaah-jemaah yang rahimakumullah, kontribusi kita adalah dengan cara memboikot semua produk-produk yang memang dengan jelas dan gamblang menyebutkan bahwa produk-produk mereka tersebut keuntungannya adalah untuk menjadikan peluru-peluru, bom-bom yang tembus ke dalam dada-dada kaum muslimin yang berada di Palestina. Jangan takut. Kita nggak mati, nggak makan produk mereka. Kita nggak kesulitan untuk tidak menggunakan produk mereka.
Banyak produk-produk saudara kita seiman dengan kita yang ini yang sewajibnya dan seharusnya kita dukung, kita tolong. Karena ini udah jelas. Memberi minum kepada anjing yang sekarat saja bisa menjadikan seseorang yang masuk neraka menuju surga, apalagi ini kita memberi makan dan minum saudara kita yang berdagang, yang dengan keuntungan dagangnya dia untuk memberi makan keluarganya. Jadi jangan kita merasa sok gengsi-gengsian. Saya gengsi kalau nggak makan kecuali dengan produk-produk luar yang notabene produk tersebut adalah produk-produk Zionis laknatullah alaih. Ya. Kalau kita gengsi, ingat Allah pun akan gengsi untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Na'udzubillah. Ini setidaknya jamaah rahimakumullah yang bisa kita lakukan. Yang diantara jamaah bisa memberikan kontribusi yang lebih dengan harta, dengan pemikiran ataupun yang lain sebagainya, lakukan dan semarakkan, syiarkan. Semoga inilah yang menjadi sebab keistiqomahan kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami seiman di Palestina, dan hinakanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang memusuhi mereka, yang mereka adalah musuhmu dan musuh-musuh kaum muslimin. Ya Allah, jadilah bersama saudara-saudara kami di Palestina dengan memberikan penjagaanmu, dengan memberikan pertolonganmu, dengan memberikan pertahananmu, dan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dari sisimu. Ya Allah, keluarkanlah mereka dari berbagai macam kegelisahan, keluarkanlah mereka dari berbagai macam kesedihan, sembuhkanlah sakit mereka, berikanlah pakaian terhadap mereka-mereka yang tidak memiliki pakaian, dan berikanlah makan untuk mereka dari arah yang tidak disangka-sangka, dan berikanlah rasa aman untuk diri-diri mereka dan keluarga-keluarga mereka, dan terimalah mereka-mereka yang wafat sebagai korban dengan dicatat sebagai syahid ataupun syuhada di sisimu. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, jagalah saudara-saudara kami di Gaza. Allah, ya Allah, balaslah makar-makar musuh di sana. Ya Allah, tolonglah mereka di sana dengan sebaik-baik pertolongan. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.